Teman, kembali lagi ya kita di bimbingan belajar online dari Bimbel Bebas. Kali ini kita masih belajar di pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk materinya ini adalah bab terakhir dari PPU, Kurikulum Bimbel Bebas. Kita hari ini belajar 6 soal. Let's go, kita masuk ke soal pertama. Silahkan dikerjakan yang sudah boleh di chat jawabannya apa. DC. DC. Oke, kita cek jawabannya. D. Oke, memang yang mirip antara D dengan C ya. Kenapa? Karena kita cek dulu di istilahnya apa ya? Di kalimat 4 ya, teman-teman. Kalimat 4 mana nih mulainya? Ini ya dari mereka ya. Dari mereka dan seterusnya. Bergabung dan mewujudkan cita-cita. Nah, cuman di sini kan mulai dari sampah ini ya. Nah, ini keparalelan teman-teman ya. Sampah sampai dengan Oke, kita cek dulu kenapa salah ya. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Di sini kan kurangnya atau kita langsung cek di soal ya. Kurangnya ruang hijau. Nah, kalau kita baca di paragrafnya, kira-kira ya betul antara C dan D. Kira-kira yang kurangnya atau kurang atau berkurangnya gitu ya. Nah, di sini kita cek yang paling belakang dulu karena yang paling belakang ini cukup kan ada tiga ya, pembuangan sampah, kualitas kota sama berkurangnya ruang hijau. Kita cek nih antara kurangnya dan juga kekurangan. Nah, ini kira-kira yang ada juga berkurangnya. Nah, ini yang kira-kira salah yang mana teman-teman ya? Dari sini kita pick dulu nih yang kira-kira salah kita eliminasi. Kira-kira salah yang mana teman-teman? Kekurangan sebenarnya ini tidak kekurangan ruang hijau ya dari konteks kalimatnya ya. Kita baca mereka bergabung untuk mewujudkan cita-cita yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan akibat. Nah, akibat apa? Akibat itu kan sesuatu ya. Nah, di sini kekurangan ruang akibat kekurangan ruang hijau. Sebenarnya yang lebih tepat adalah berkurangnya. Nah, opsi eh, ini salah karena dia kekurangan teman-teman. Nah, ini salah ini karena Nah, di sini juga dia bikin salah teman-teman dibuangnya sampah secara sembarangan. Karena ini ketika nanti ada yang bentuknya pasif jadi jelek kalimat itu yang satu pasif, yang satu aktif. Jadi tidak taat azas keparalelan. Nah, jadi ini salahnya di situ. Dibuangnya itu juga salah ya. Harusnya pembuangan sampah gitu kan. Nah, A yang salah mana nih? Sampah yang dibuang sembarangan, menurunnya kualitas dan ruang hijau yang berkurang. Nah, ini juga tidak kurang paralel ya teman-temannya. Di sini ada yang, tapi di sini menurunnya kualitas kota. Harusnya kalau memang pakai yang, misalnya di sini ya, berarti kualitas kota yang menurun. Ini kita tulis saja ya. Ini kalau mau benar, kualitas kota, nah yang menurun. Nah, tapi di sini ada sampah, teman-teman, ada sampah, ada pembuangan sampah. Kira-kira yang lebih benar mana gitu kan? Antara sampah dengan pembuangan sampah. Nah, di situ bisa kita coret lagi, teman-teman ya. Karena yang benar adalah pembuangan sampah. Ini A ini selain ininya yang salah, ininya juga kurang tepat. Nah, jadi bisa kita coret. Yang B, sampah yang dibuang secara sembarangan, kualitas kota yang... Nah, kalau yang B, ini di sininya nih. Kalau di sininya, di sini harusnya menurunnya juga gitu. Jangan kualitas kota yang menurun gitu kan. Jadi kurang paralel juga. Selain juga di sini juga ada sampah, bukan kualitas sampah. Nah, tersisa opsi C dan D. Teman-teman bingungnya di dua opsi itu. Oke, kenapa jawabannya D? Kenapa C salah? Kita bersihkan dulu teman-teman ya. Nah,
Di sini kan yang membedakan cuman menurunnya sama kualitas kota yang menurun. Nah, kenapa D lebih benar daripada C? Karena kita ngikut depannya. Kalau depannya bentuknya yang, nah ini yang juga. Nah, sebenarnya ketika D ini misalnya bukan berkurangnya ruang hijau, tetapi ruang hijau, gini ya, ada yang berkurang. Nah, ini lebih lebih benar lagi teman-teman ya. Udah jelas ini jawabannya gitu kan. Berkurang gitu ya. Ini RANG gitu ya. Kita tulis lagi biar rapi aja ya. Nah, itu kita ikut depannya teman-teman ya. Di sini harusnya ruang hijau gitu kan yang berkurang. Nah, itu lebih tepat lagi, tetapi karena ternyata ini bentuknya juga beda, ininya juga beda, ternyata semuanya beda, maka kita cari yang depannya. Nah, yang belakang ini, yang ketiga ini, tinggal maknanya sama atau enggak. Ketika maknanya sudah benar, berkurangnya ruang hijau. Oke, D bisa kita pilih gitu. Gimana? Jadi kita ketika ketemu soal yang seperti ini, kalau berkurangnya ruang hijau diganti ruang hijau yang berkurang, tingkat kesulitannya jadi mudah teman-teman karena analisisnya cuma satu kali aja gitu. Tapi karena memang bentuknya sebenarnya opsi A sama E itu tidak paralel, maka kita cari yang paling mendekati gitu. Nah, ini juga kurang tepat di frasa di soal sampah harusnya pembuangan sampah ya karena di sini kan akibat bukan akibat sampahnya, tapi akibat pembuangan sampahnya gitu. Aman. Nomor dua silahkan dikerjakan. Tingkat soalnya sedang. Kalau benar lumayan nilainya. Oke, benar. Oke, kita pelajari ya kenapa jawabannya C gitu kan. Di sini kita diminta untuk menyempurnakan kalimat yang kurang efektif gitu ya. Karena kita materinya adalah itu ya teman-teman kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi 6 soal ini nanti akan membahas uh, soal-soal seperti itu. Kita cek nih prototipe yang dibuat para ilmuwan ini. Nah, ini sebenarnya jadi satu menjadi subjek ya, mampu melindungi pesan dan pesan. Oke. Nah, kita cari yang paling logis teman-teman. Kira-kira yang harusnya jadi subjek adalah pelaku ya, atau orang yang melakukan. Nah, kita cek satu-satu dari A. Ada chat kita baca dulu. Baru nomor 2. Nomornya di sini. Nah, subjek itu adalah orang yang melakukan. Misalnya, bola dimainkan oleh saya. Ada lagi, saya bermain bola. Gitu kan. Kita belajar UTBK. Berarti kita nyari subjek yang melakukan, playernya. Nah, di sini adalah para ilmuwan. Gitu. Para ilmuwan. Nah, kalau di sini, kesan dari penyusup mampu dilindungi. Nah, ini tidak ada olehnya. Ini yang kurang tepat di sini oleh gitu. Tapi juga sebenarnya strukturnya membingungkan, teman-teman. Kita cari ketika kita baca kira-kira semuanya kayaknya benar-benar semua deh. Kita cari struktur yang paling simple. Nah, di sini kan para ilmuwan membuat prototipe. Nah, ini gini aja udah ini jadi kalimat kan, teman-teman. Para ilmuwan membuat prototipe ya kan. Karena yang lain itu uh, informasi tambahan karena ini kalimatnya cukup panjang, kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi di dalam kalimat ada kalimat seperti itu ya. Dan di sini yang bikin salah lagi ya nih di opsi A. Pesan dari penyusup mampu dilindungi oleh para ilmuwan harusnya melalui prototipe sehingga ada yang bocor kita ini dulu ya.
Bisukan dulu. Oke. Sehingga transaksi informasi lebih lebih dari dua pihak dapat dilakukan tanpa cemas. Oke. Nomor B, kenapa dia salah? Prototipe mampu melindungi. Nah, ini udah salah kaprah ya, karena yang mampu melindungi bukan eh, apa namanya? Sebenarnya prototipenya benar ya, mampu melindungi ya. Tetapi seolah-olah ini nanti pelaku utamanya adalah prototipe, padahal ilmuwan gitu. Prototipe mampu melindungi pesan dari pesan para ilmuwan, bukan ya? Pesan aja, bukan pesan para ilmuwan. Jadi ini salahnya di situ. Melindungi pesan dari penyusup gitu aja. Karena di kalimat di soal ini kan melindungi pesan dari penyusup gitu kan. Bukan pesan para ilmuwan. Nah, ini salahnya juga di situ. Oke. Terus kita ganti warna. Kita pakai warna ya biru muda. Ini C benar, kita lewati dulu ya. AD, prototipe mampu membuat pesan. Bukan prototipe mau membuat ya, tetapi ilmuwan mampu membuat. Ini udah rancu juga. Nah, ketika kita ketemu rancunya, kita eliminasi lebih gampang teman-teman untuk kita memastikan mana jawaban yang benar. Transaksi informasi lebih dari dua pihak dapat dilakukan para ilmuwan sehingga bukan dapat dilakukan para ilmuwan ya, dapat dilakukan aja gitu kan oleh siapapun gitu sehingga mereka mampu membuat prototipe. Yang buat prototipenya bukan mereka ya, tapi para ilmuwan. Nah, ini yang salah juga nih. Yang bikin prototipenya itu para ilmuwan. Nah, jadi secara eh, makna dari kalimatnya ternyata antara A, B, C, D, dan E itu berbeda teman-teman. Sehingga kita lebih mudah untuk mencari yang benar. Oke, kita masuk lagi fokus ke kalimat di opsi C. Nah, ini jadi satu juga nih. Yang mampu melindungi, misalnya yangnya di hidangan ya. Prototipe gitu kan. Prototipe mampu melindungi pesan dari penyusup. Nah, ini kalimat lagi nih. Jadi ini kalimat kedua. Tadi para ilmuwan membuat prototipe itu satu kalimat juga gitu kan. Ini kalimat satu ya. Nah, ini kalimat satu teman-teman. Jadi ini kalimatnya majemuk bertingkat. Jadi cukup kompleks. Ada tiga kalimat. Setelah sehingga ini ada kalimat lagi nih teman-teman nih. Nah, setelah sehingga ini kan sebagai penyambung ya, kata sambung ya, yang berfungsi sebagai untuk memberitahukan atau fungsinya adalah sebab akibat gitu. Transaksi informasi lebih dari dua pihak, ini kata kerjanya dapat dilakukan tanpa rasa cemas. Nah, ini kalimat lagi nih. Jadi ada kalimat, tiga kalimat jadi satu. Tetapi antara A, B, C, dan D, A, B, C, D, E ini yang paling tepat C karena tidak merubah arti dari kalimat pada ungkapan yang ada di soal yang pertama. Yang kedua, secara pemaknaan dia juga tidak rancu. Tadi ada eh, pesan para ilmuwan kan harusnya pesan aja. Lalu dapat dilakukan para transaksi informasi dilakukan oleh para ilmuwan salah juga gitu kan. Jadi ada juga yang salah tadi misalnya prototipe mampu membuat pesan, padahal yang membuat pesan ya orang gitu, tetapi yang membuat prototipe adalah ilmuwan. Jadi secara makna kalimat semua opsi yang benar cuma C gitu ya, semuanya salah gitu. Oke, silahkan dikerjakan cepet-cepetan. Yang ketemu duluan langsung di chat supaya kita bisa langsung bahas. Kita kunci 3, 2, 1, benar atau enggak? Kita cek. B, kenapa A salah? Ada yang D juga. Oke, ini kategorinya sedang. Kalimat pasif, tadi ada yang jawab A. Kenapa salah? Nah, teman-teman, mungkin ini teman-teman ngira sebagai predikat. Tetapi kalau diawali yang, dia bukan predikat ya. Nah, ini bukan predikat, karena ada yangnya. Jadi predikatnya mana?
Ini memperoleh. Ini sebagai subjek nih. Anak yang diarahkan pada keterampilan musik, ini subjek. Nah, udah jelas salah. Karena memperoleh itu dia menunjukkan bahwa dia aktif. Kalau pasif harusnya diperoleh. Oke, karena B benar kita lewati dulu. Ah, musik diarahkan pada pemeroleh keterampilan untuk kepercayaan diri yang lebih besar. Hmm, ini bisa benar ya. Ini juga pasif. Kita cek dulu, tapi nanti kita bandingkan antara B dengan C. Anak memperoleh jelas aktif ya. Ini salah juga. Karena yang ditanya adalah pasif, kalimat pasif ya di sini. Keterampilan musik diperoleh anak untuk diarahkan. Oke, berarti yang sorry, yang aktif D dan A berarti tinggal B, C, D. Kita lanjut ya. Ada yang ini. Ya, C mungkin teman-teman ada yang terkecoh B, C sama E ya. Karena yang D ternyata juga aktif ya memperoleh gitu. Tetapi kita cek satu-satu. eh dari E dulu deh. Keterampilan musik diperoleh anak. Oke. Ini harusnya oleh ya, diperoleh. Oh, bisa juga diperoleh karena olehnya sudah di depannya. Musik diarahkan pada pemerolehan. Nah, ini yang salah di sini teman-teman ya, pemerolehan keterampilan. Sehingga kalimatnya menjadi rancu. Kata diperoleh cukup sebenarnya diperoleh aja. Musik diarahkan gitu kan, eh, untuk memperoleh gitu. Ya, untuk memperoleh ya. Jadi bukan pada pemeroleh, tetapi ini yang kalau mau benar untuk memperoleh di sini aja ya. Ini kita kasih tanda panah, harusnya untuk memperoleh. Kak, kan memperoleh aktif. Kok jadi yang benar untuk memperoleh? Karena yang sudah diwakili ini diarahkan. Jadi karena ini untuk, nah ini bisa bisa dipakai gitu. Untuk memperoleh to get gitu kalau bahasa Inggris ya. Untuk menggabungkan dua kata di bahasa Inggris kan juga ada dua kata kerja gitu kan. Ah, Nah, ini udah jelas salah. Tadi ada yang pilih C, nggak masalah. Kita belajar. Lalu kenapa salah gitu kan? Keterampilan musik atas juga keterampilan yang diperoleh anak pada dari musik gitu kan. Diarahkan untuk. Nah, tapi ini untuk diarahkan gitu. Keterampilan anak, keterampilan musik diperoleh anak gitu kan. Nah, ini salahnya di sini teman-teman. Jadi ini adalah kata kerja. Kita bisa tulis kata kerja. Oke. Untuk diarahkan ini kata kerja. Tapi di sini ada subjek gitu kan. Kalau ininya hilang boleh. Keterampilan musik diperoleh untuk diarahkan. Nah, tetapi karena ini ada subjek lagi, harusnya ada eh, kalimat atau kata ya, ada kata yang menggabungkan supaya kalimat tidak rancu. Karena ini kalimat majemuk bertingkat gitu kan, kalimat majemuk juga. Harusnya ada kata yangnya. Misalnya, keterampilan musik yang diperoleh anak gitu kan, atau keterampilan musik diperoleh anak, atau ini langsung dihapus bisa ya, untuk peningkatan kepercayaan diri. Nah, kemampuan lalu kemampuan, wah ini nggak 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 paralel juga teman-teman ya, peningkatan kepercayaan diri, koma harusnya perubahan yang lebih baik, perubahan kemampuan yang lebih baik gitu kan kalau mau bener. Nah, ini yang bikin salah bukan dia tidak pasif, dia sudah pasif tetapi struktur kalimatnya salah. Harusnya
teman-teman harus memperhatikan kalimat itu benar semua ya, dari aktif pasifnya, subjek predikat objeknya, lalu kelogisannya, apakah merubah makna atau tidak gitu, dan juga keparalelannya. Jangan lupa keparalelannya. Jadi kalau peningkatan kepercayaan diri, komanya harus peningkatan atau perubahan ya, berubah menjadi berubah karena meningkat menjadi peningkatan gitu kan. Gitu. Ini harusnya perubahan kemampuan gitu. Dan keterampilan motorik halus itu boleh ya karena eh, perubahannya itu dia ngikut ke depan ya atau di sini ya. Perubahan kemampuan dan keterampilan itu boleh masih paralel. Gitu. Kalau C nggak ada masalah ya. Sorry, kalau B ya jawabannya kan B. Keterampilan yang diperoleh dari anak gitu. Keterampilan yang diperoleh anak dari musik gitu kan. Ini kan sebagai S, subjek diarahkannya baru P gitu kan. Predikatnya ini diarahkan ya teman-teman. Kenapa kok diperoleh ini bukan predikat Kak gitu? Karena di depannya ada yang gitu. Kalau bahasa Inggris ada which-nya atau that-nya gitu. Itu yang menyebabkan dia tidak menjadi eh, predikat tetapi dia menjadi apa namanya frasa gitu kan. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya, nah ini paralelnya juga oke ya, meningkatkan kemampuan bersahaja dan keterampilan motorik harusnya. Meningkatkannya udah satu di sini. Nah, di sini kalau ditulis meningkatkan malah salah karena sudah diwakilkan di depan. Cukup satu, kepercayaan, kemampuan, dan keterampilan. Nah, secara paralelnya juga oke. Cepet-cepetan teman-teman, nggak apa-apa salah. Digunakan apa namanya inset yang tadi nomor 1 sampai 3 kurang lebih kayak gitu untuk soal-soal kalimat efektif caranya ya kayak gitu tadi. Ada yang jawab B, yang lain B juga. Sip, keparalelan ya teman-teman ya. Ini yang salah cuman ininya saja ya dia berkurangnya ya. Harusnya mengurangi gitu kan. Nah, kalau mengurangi, mengurangi semua, mengurangi, menurunkan, menaikkan gitu kan. Kalau berkurangnya ya berkurangnya semua, berkurangnya turunnya, naiknya, banyaknya dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, let's go. Silahkan nomor 5 dikerjakan cepat-cepatan. Yang sudah ketemu langsung di chat, langsung kita bahas. Oke, benar, D. Kita bahas kenapa D. Nah, hmm, karena yang lebih tepat sebenarnya pasif, tetapi di sini pasif semua ini salah ya. Karena yang lebih tepat untuk kalimat-kalimat berita itu pasif ya teman-teman ya. Ini kan kalimat 11 ya ini. Dari situs itu pula diketahui gitu kan, disimpulkan gitu kan. Dapat diketahui bahwa indeks udara gitu ya. Bukan mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi depannya harus ada subjeknya kalau dia kalimat aktif misalnya BMKG mengidentifikasi atau BMKG menyimpulkan, nah itu boleh. Tetapi karena kalimat di sini tidak ada subjeknya ya teman-teman ya, dan ini bukan subjek ya teman-teman dari situs itu dia kata keterangan, keterangan sumbernya dari mana gitu dari situs gitu. Nah tinggal kita karena ini sama semua belakangnya, tinggal kita bandingkan aja mana yang paling benar diutarakan enggak karena tidak diutarakan ya tetapi disimpulkan diketahui gitu kan diinformasikan bisa ya ditemukan juga tidak gitu karena ya tidak penemuan kayak ini kan semacam apa ini indeks kualitas udara itu kayak perakiraan cuaca gitu ya teman-teman kalau teman-teman biasa nonton berita tentang perkiraan cuaca mungkin mereka
bilangnya diramalkan di Jakarta akan terjadi hujan deras. Berarti kan diramalkan atau diprediksikan. Nah, itu kan eh, sebenarnya mirip-mirip gitu sama. Tetapi kalau ditemukan, diutarakan itu kurang. Jadi jawabannya D. Oke, soal terakhir. ah, Baca baik-baik, semoga benar semua gitu kan. Let's go. Masuk soal nomor 6. Oke, jawabannya apa? Ya, yang jawab C benar. Kenapa teman-teman? Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini kan dari sini aja ya, kebanjiran gitu kan. Nah, di sini kan kejadian bencana alam seperti ini kan menunjukkan contoh ya kalau kita belajar di minggu lalu di bab sebelumnya, maksud atau tujuan penulisannya apa itu. Seperti berarti kan memberikan contoh gitu kan atau deskripsi atau penjelasan gitu. Nah, kita contoh dari apa teman-teman? Seperti bencana gitu kan. Nah, ini kok nggak bisa. Sepertinya baterainya habis. Oh, nge-lag aja ya. Kita hapus dulu teman-teman. Nah, seperti ini kan karena dia contoh, mencontohkan apa? Mencontohkan bencana. Ini aja ya, alam ekstrem ini kan penjelas ya, biar kita nggak bingung, kita hapus. Nah, bencana itu yang masuk kategori bencana, banjir apa kebanjiran? Nah, mana yang masuk bencana? Nah, gitu caranya teman-teman ya, kalau nanti ketemu soal-soal kayak gini. Kebanjiran bukan bencana. Yang namanya bencana, ya bencana banjir, tanah longsor. Kalau kebanjiran berarti dia terkena ya mendapatkan gitu. Jadi ini bukan nama bencana teman-teman, bencananya namanya banjir gitu. Nah ini bisa langsung kita coret. Bencana banjir bukan. Kalau di berita-berita teman-teman terjadi banjir gitu kan, bukan terjadi kebanjiran di Jakarta Timur bukan ya. Tetapi warga di Jakarta Timur kebanjiran. Nah itu benar, ada subjeknya. Ini kan nggak ada subjeknya juga nih. Nah, siapa yang kebanjiran gitu kan? Misalnya seperti eh, warga. Nah, kebanjiran itu mungkin masih bisa benar ya, tetapi kalau depannya nggak ada subjeknya, ya kita harus tahu kata yang paling tepat, eh, s- jenis katanya seperti apa. Oke, karena bencana, kekeringan atau kering gitu kan. Kering bencana bukan? Bukan ya, kering itu sifat gitu kan, kata sifat gitu, sifatnya kering. Misalnya, eh, bibir kering atau apa ya, eh, sumur kering gitu ya. Nah, ini langsung kita coret. Nah, jadi tinggal C dengan E. Kata hati benar tapi selalu gak percaya. Baik. Silahkan teman-teman intuisinya dipakai juga teman-teman. Nggak apa-apa. Kita kan melatih melatih intuisi ya. Istilahnya apa ya? Kalau orang main bola itu semakin dia sering main bola, semakin dia refleksnya bagus. Nah, ngerjakan soal juga gitu. Kita ngelatih refleks kita ya. Tetapi namanya intuisi kalau pengerjaan soal ya. Dan badai yang lebih, nah ini juga salah yang E karena ada di terpanya teman-teman. Kalau diterpa ya harusnya banjirnya ada di terjangnya juga. Ini tidak tidak ini secara keparalelan salah ya karena depannya nggak ada, belakangnya kok ada kata diterpanya atau ada kata kerjanya gitu lah. Seperti diterjang banjir misalnya, diterjang. Nah, ini baru baru boleh gitu loh. Dalam konteks opsi C ini yang salah diterpanya bukan masalah banjir dan kekeringannya. Jadi clear jawabannya C. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, trust isu sama hati, oke. Harus sering-sering ini ya, kontemplasi ya, ngobrol sendiri. Sholat tahajud itu salah satu bentuk berkomunikasi untuk memahami diri sendiri, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk follow sosmed kita, karena selain juga kita share tentang materi-materi seperti ini, kita juga share tentang informasi pendaftaran, jurusan mana yang cocok, jurusan mana yang tingkat, apa namanya istilahnya, persaingannya ketat, jurusan mana yang masa depannya prospek kerjanya bagus itu kita selalu update di TikTok kita. Jadi pastikan follow TikTok Bimbel Bebas gitu. Ada buku juga ini yang
Bang Soal, insya Allah hari Senin ready ini full soal bahas. Ada juga Tosca ya buat teman-teman yang mungkin belajar dari awal perlu memahami mendalami materi-materi lagi. Tapi kalau ini buat yang sudah mode perang ya teman-teman ya, istilahnya kita sudah punya senjata, kita latihan aja. Nah, itu kita sarankan beli buku ini karena modenya adalah mode perang teman-teman. Soalnya UTBK full dari tahun 2019 sampai 2024 ada 6 paket soal. Kita juga ada tambahan kelas online. Silakan teman-teman kalau merasa masih tertinggal atau hasil tryoutnya kurang bagus atau mungkin perlu mendalami materi-materi, ambil kelas tambahan. Berarti kalau ambil kelas UTBK online seminggu 2 kali ditambah yang hari weekend ini berarti bisa dapat 3 kali pembelajaran dalam seminggu itu cukup banget karena waktunya sudah tinggal makin sedikit ya teman-teman ya bulan April kita tesnya gitu. Dan kenapa kita sarankan ambil kelas di kita karena kita berikan free free book sudah termasuk buku harganya jauh lebih murah dan free tryout juga progres belajar. Dan kita juga punya banyak testimoni peserta tahun lalu yang lolos ya. Ini dia nilai PU-nya 700, PK-nya 846 teman-teman ya. Itu udah masuk UI juga diterima itu akuntansi gitu. Karena ini rata-ratanya 700-an ini di atas 700 plus plus. Jadi dapat nilai 700 plus plus itu bukan hal mustahil ya teman-teman. Semuanya bisa diusahakan. Oke, thank you teman-teman. Ada yang tanya harganya berapa? Kalau online sekarang harganya kurang lebih 400.000 ya teman-teman ya. Bisa beli di Shopee ya teman-teman ya. Bebas inti cendekia. Bebas inti cendekia. Silahkan beli di Shopee. Thank you teman-teman udah join. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita akhiri. Selamat sore. Thank you banget. Semoga sukses. Semoga pembelajaran yang bermanfaat kita akhiri. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.